Lain yuk kita doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, hati-Mu, kehendak-Mu, dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke ya. Jadi ini 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Oke. Ini dari surat Yohanes. Ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Lu berasal dari teologi atau kebenaran? Kalau lu dari kebenaran ini. Kalau dari teologi, go to teologi. I don't know. I don't care. Gitu loh. Karena dunia lain. Oke. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kalau you punya kebenaran, hatimu akan tenang. Kalau lu masih gelisah, Tuhan mengerti, tapi kamu belum dapat kebenaran, Paul. Gak apa-apa, gak dihukum. Betul ya? Sebab, tuh, jika kita dituduh olehnya, ada penuduh. Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Ya? Ya? Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kalau udah nggak tertuduh, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kalau masih tertuduh, jangan bilang kamu dekat dengan Tuhan. You are very far dari Tuhan. Betul ya? Kalau you masih dalam doktrin awal, takut akan Tuhan, you orang percaya, selamat, tapi lu jauh dari Tuhan. Kan awal dari hikmat. Ya toh? Awal, bukan akhir. Mengerti ya? Kalau lu masih takut sama Tuhan, ya, awal. Itu begitu. Ya, lu selamat. Siapa bilang? Itu bagus. Ya, bagus. Cuman gue kasih tahu lu, you are far from the kingdom of heaven. Lu far dari Tuhan. Jauh. Kenapa? Lu masih takut? Ngerti ya? Kamu punya hikmat. Ya, awal. SD. Ngerti ya? Bukan full. Gitu loh. Awal. Bukan akhir. Awal. Bukan semua. Gitu loh. Banyak kan manusia begini di gereja nih. 99,9%. Awal. Takut akan Tuhan. Alias takut terus. Ya, lu takut terus. Oke. Good. Masih selamat, tapi nggak diberkati di bumi. Nah, baru ya ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita meraih daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Inilah perintahnya, itu udah jelasin. Supaya kita percaya akan nama Yesus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Oke? Barang siapa menuruti segala perintahnya, dia di dalam Allah. Kalau ikut perintah, kamu di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalammu. Kalau nggak ikut perintah, perintahnya, itu artinya apa? Perintah Kristus. Perintah baru kuberikan padamu. Bukan hukum kasih. Bukan hukum Taurat. Ngerti ya? Perintahnya. Perintah baru kuberikan padamu. Hendaklah kau saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Itu perintahnya. Orang bilang, hukum kasih sama. Ya, go to hell. Gitu aja. Gampang loh. Sama semua. Mau ganti firman Tuhan, ya terserahlah. Malam-malam kamu masuk neraka orang itu. Mau jadi Tuhan loh. Kalau mau jadi Tuhan masuk neraka loh. Lucifer. Saya nggak apa-apa. Tuhan nggak nyetop. Saya juga nggak nyetop. Orang mau masuk neraka, masuk sana. Cuma kasihan aja. Cuma gue nggak bisa nyetop. Gue nggak punya hak kok. Ya, nah ini ya. Demikianlah kita ketahui. Dan Yesus seperti itu loh. Lu mau Taurat? Get the Taurat. You want hell? Get it. Kasih lo sama Tuhan lo. Bener. Bener. Lu lihat. Anak muda kaya raya. Minta apa hidup yang kekal. Pulangnya nangis-nangis. Tuhan nggak stop lu. Dibilangin yang bener nggak nurut. Ngerti gak? Didiemin. Ya, tapi dia nggak mau. Dia kan nggak ngerti. Nah ini dia kan nangis-nangis. Pulang toh. Di stop Tuhan ya.
Oh, kasihan, kasihan, dia akan masuk neraka. No. Pakai lu yang masuk neraka lu gara-gara itu lu. Tapi gua bukannya pengen, makanya murid Tuhan dikirim banyak ini. Cuman lawannya kepala batu semua. Ya. Jadi kita berasal dari kebenaran. Nih ya, kamu ciptaan baru dari kebenaran, bukan. Apa kebenaran? Tuhan menciptakan hari ketujuh untuk kita, hari berkat dan pengudusan untuk kita. Kebenaran Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan, itu kebenaran Tuhan. Tuhan adalah kasih. Tuhan mengampunimu. Tuhan mau memberkatimu, itu nggak pernah berubah. Itu kebenaran. Dari Tuhan. Dari Tuhan. 100% dia yang kerja, dia yang kasih, udah terima aja. Nggak pernah berubah. Makanya kalau dibilang, Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, hari ini, dan selamanya. Karena dia nggak pernah berubah, ya itu. Kebenarannya nggak pernah berubah. You understand? Dijamin, Bang. Nih, jika kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Siapa yang ngajarin di gereja mau tahun dibuka dengan langsung di jemaatnya mau disuruh memberikan persembahan segila-gilanya? Ada murid-murid Lucifer. Karena bukan Tuhan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Tuhan belas kasihan. Bukan persembahan. Tahu belas kasihan apa? Bukan kita ngasihani Tuhan loh. Tuhan mengasihani kita. Tahu persembahan apa? Kita kasih persembahan dulu. Yang Israel itu persembahan dulu. Agamawi teologia. Tuh, persembahan tuh. Berdasarkan persembahan. Ritualnya berdasarkan persembahan. Ngerti ya? Tapi Tuhan bilang, yang ku kehendaki, kehendakku, bukan yang dilakukan gereja itu. Ngerti ya? Yang berdasarkan persembahan. Tapi kehendakku adalah berdasarkan my love, belas kasihan Tuhan kepada jemaat. Ngerti ya? Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Gereja itu selalu menghukumin orang. Udah gak salah, miskin, perlu berkat, waduh diperas habis. Itu kalau bahasa itunya dizalimi. Bener gak? Udah orang butuh datang ke Tuhan malah diperas-peras. Ngerti gak? Tidak menghukum orang yang bersalah. Bagaimana menghukumnya? Perasin duitnya. Orang miskin salah apa? Orang butuh Tuhan salah apa? Lu kalau lu hukum dengan beban yang berat. Ngerti ya? Di mana? Pulpit di gereja. Persin orang-orang. Nangkep gak? Jahat gak? Masuk neraka gak? Some of them, gak semua. Apa? Oh, korban. Kan tidak bersalah. Korban. Goblok iya, tapi korban. Kan gadisnya bodoh. Tapi kita udah nggak bodoh loh, udah gadis bijaksana. Makanya kamu lebih pintar dari mereka. Sebelumnya digobloki. Aku itu semua tuh loh. Ya, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, gitu loh. Artinya dia apa? Yesus datang sebagai pelayan manusia, anak manusia. Dan dia adalah Tuhan atas hari Sabat. I create hari Sabat. Gue datang, bawa hari Sabat sebagai Tuhan. Hari ketujuh datang. Ngerti ya? Ngerti ya? Siapa yang bicarakan hari ketujuh? Tuhan. Tuhan. Itu dia bilang. Jadi, gini ya. Di dalam gereja, di dalam nabi palsu, di dalam agamawi, kau akan diubur-ubur sama persembahan. Ngerti nggak? Alias kau mesti memberkati gereja. Kedua, kau mesti persembahan ya, menguduskan dirimu dengan korban bakaran. Betul?
di persembahan. Jadi itu teologia, agamawi, gereja, teologia. Kau menguduskan dirimu dengan korban bakaran atau whatever. Yang kedua, kau mempersembahkan macam-macam, memberkati gereja, memberkati full time, yang gak usah kerja, meskipun dikasih talenta untuk kerja. Itu. Ngerti gak? Jadi jemaat yang menguduskan diri dan jemaat yang memberkati gereja. Ngerti gak? Di hari Sabat apa? Tuhan yang menguduskanmu, Tuhan yang memberkatimu. Ini dibalikin sama Tuhan. Ngerti gak? Di dalam kebalik semua toh. Berdasarkan persembahan. Toh? Korban bakaran persembahan. Tapi Tuhan bilang, hey, gue yang ciptain hari Sabat. Hari Sabat, Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang berkati. Wah, pernah berubah loh. Datang ke bumi, tuh hari Sabat. Itu maksudnya. Ngerti nggak? Makanya gue bilang hari Sabat. Kenapa? Kebenaran itu apa? Kamu mesti ini, ngerti kebenaran. Kamu berasal dari kebenaran. Di sini, teman tadi, itu hari Sabat. Ya. Tuhan memberkati dan menguduskan. Oke, sekarang lihat. Penduduk kita siapa? Kalau di mana ya, di Wahyu disebut tuh penduduk kita Lucifer. Betul. Tapi kalau di Yohanes disebutnya penduduk kita hati kita. Jadi yang mana yang benar? Yang benar ya dua-duanya. Karena yang membuat hati kita jadi jagoan menuduh kita adalah Lucifer. Dengan cara si Adam dan Hawa terutama digoblokin melalui ilmu khotbah, homiletik, dan melalui ilmu tafsir, hermeneutik. Sehingga makan atau menggantungkan diri pada pengetahuan baik dan jahat. Ngerti ya? Sejak dimakan, udah di badan, siang dan malam, kamu dituduh oleh hatimu. Kita. Ngerti ya? Kan pengetahuan baik dan jahat. Orang yang jago hukum, ya, ahli hukum, ahli mengetahui kebenaran yang benar dan salah, jago nuntut dan jago menghakimi. Terus nanti benar nggak? Kalau mau jadi penuntut mesti punya sarjana hukum, tidak? Kalau jadi hakim mesti punya sarjana hukum nggak? Tuh, ahli hukum jadi gitu tuh modal produknya. Penuntut tuh penuduh. Nah itu adalah hati kita karena hati kita menjadi sarjana hukum mengetahui pengetahuan baik dan jahat. Ya, yang pengetahuan baik dan jahat apa? Tahu dosamu. Dan tahu dosa orang lain. Pinter nuduh, pinter menghakimi. Semua sarjana hukum. Bukan hanya Santi. Ya. Tapi di sini kita tahu bahwa kita boleh menenangkan hati kita. Bagaimana lu tenangin orang lu dituntut? Coba lah, kalau orang dituntut panik. Dipanggil jaksa, panik. Mesti persiapan macam-macam. Bagaimana kita bisa menenangkan? Ayat 20, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Allah apa? Lebih besar. Waktu dituntut. Apa di kejadian itu apa? Tuhan menguduskan hari ke-7. Ngerti nggak? Penuntutnya ahli-ahli hukum, baik dari segala macam universitas dan dunia, menuduh. Tuhannya bilang, saya kuduskan, saya ampuni, saya yang Tuhan. Dabar. Gitu loh. Ngerti nggak? Kamu bisa tenang tuh hanya itu. Kalau nggak pakai ilmunya, ilmu pengetahuan baik dan jahat, pakai ilmu teologi ya. Kamu kan masih berdosa loh. Ini ya, kamu udah selamat. Tapi kamu kan masih banyak salah. Karena ini ya, kamu mesti tambah baik dong dengan kekuatan sendiri. Tuh, digituin terus loh. Nah kalau sama Tuhan, dia bilang Tuhan begini, saya mengetahui, ya toh, serta mengetahui, aku tahu semua. Segala sesuatu itu apa?
Tuhan mengetahui segala dosa Relo dan Santi. Tapi saya ampuni semua dan saya lupakan. Begitu loh. Ngerti nggak? Nggak ada yang kelewat. Aku mengetahui segala dosamu. Dan semua saya ampuni. Sehingga tidak ada satupun yang ketinggalan. Sehingga kau layak diselamatkan. Kalau kau ketinggalan satu, kau bisa neraka loh. Ya, itu. Jadi hati Tuhan lebih besar daripada hati kita nih. Allah ada lebih besar daripada hati kita. Hati kita jagonya apa? Menuduh dan menghakimi. Hati Tuhan apa? Menguduskan dan mengampuni, menguduskan dan memberkati. Ngerti nggak? Jadi sekarang pertanyaannya, lu pakai hati lu atau hati Tuhan? Yang Tuhan lu atau Tuhan? Gitu. Ya, hati Tuhan mau mengampuni. Itu loh. Makanya dimulai dari hati Tuhan. Kesalahan karismatik. Dia mau kuasa Tuhan. Yang mengikuti roh Tuhan. Dia mau kuasanya. Dia mau pakai roh Tuhan. Tapi dia nggak mau perannya roh Tuhan. Yaitu untuk menguduskan, mengampuni. Di mana Tuhan yang bekerja? Nggak bisa. Ngerti nggak? Prioritas ketiga datang memerankan hati Tuhan. Banyak gereja menolak hati Tuhan tapi mau kantaunya. Ya bisa. Ngerti ya? Makanya gagal. Nggak konsisten toh. Jadi kasarnya saya mau hati berkat dari presiden, tapi saya nggak mau hatinya Pak Presiden. Lah, ya wes nggak bisa dong, ngerti ya? Itu begitu yang terjadi. Nah, kita pada waktu kita tahu Tuhan, hati Tuhan, itu makanya hari ketujuh. Hati Tuhan nggak pernah berubah. Menguduskan, memberkati dan menguduskan. Oh, udah titik. Hatinya Tuhan teman itu. Makanya diberikan semua. Makanya habis itu dia istirahat. Kenapa istirahat? Gak ada lagi. Cuma 2. Dalam kasihnya. Dia dalam sifatnya yang baik. Dia mau memberkati dan menguduskan. Hanya itu yang bisa bebasin kita. Karena waktu kita tahu itu. Dan lo tahu ini nggak? Enteng toh? Gampang loh. Mengampuni dan melupakan dosamu gampang loh. Akan menjadi gampang. Bukan karenanya berusaha. Ini, kebenaran ini bebasin kamu. Ya. Udah diampuni. Dan pada waktu itu saya bilang, kamu juga gampang mengampuni orang lain. Karena hati Tuhan kan sama kepada semua orang. Jadi ya, jangan percaya ya dengan ajaran-ajaran agamawi bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan, bangsa Batak dan Cina dan Jawa adalah bangsa bukan pilihan. Gak ada loh. Semuanya disayang Tuhan. Tuhan adalah kasih. Ngerti gak? Semua bangsa pilihan. Jangan pikir di bangsa Israel tok yang pilihan loh. Ini bodoh, tapi Tuhannya nggak gitu. You understand? Tuhan, hukum Taurat tidak boleh bedain. Duduk di depan, di belakang aja orang kaya segala nggak boleh. Tuhan tidak membedakan. Semua orang dikasihi, dipilih, dikasihi dengan hati yang sama. Yaitu, saya mau kuduskan dan saya mau berkati dengan semua. Udah gitu. Anita, dikuduskannya sama seperti Hongki. Lu kira dosa lu lebih banyak apa? Dosa gue kurang 1 diampuni, lu punya semua. Gak ada, sama-sama. Berkat Tuhan, kerajaan surga, kekayaan dia. Padahal dia diberkati lebih dari Hongki. Gak ada, Tuhan gak begitu. Equal. Ngerti gak? Equal komunis, equal kapitalis. Gitu loh. Ngerti gak? Adil. Adil. Ini hati Tuhan. Inilah keadilan Tuhan, saya bilang. Adil nggak? Semuanya diberkati dan dikuduskan, diberkati sama. Sama. Ya.
Nah, pada waktu itu baru kita tenang. Kenapa bilangin kamu berdosa? Tuhan ampunin kok. Dan Tuhan udah kuduskan kok. Udah gitu. Bisa ingat, bisa tenang terhadap dosamu. Mesti berasa berdosa nggak? Coba Lelo, tanyain Tony. Dia mesti berasa berdosa nggak? Kalau lu masih berasa berdosa, lu masih agamawi. Iya orang selamat. Nggak nggak? Ya ngerti nggak? Gue bukannya apa? Karena agamawi yang nuduhmu hati itu, dengan produk pengetahuan baik dan jahat dan hukum apa itu. Kalau kita masih berasa tertuduh, I tell you, you selamat. Gue nggak bilang nggak selamat, itu anak kecil. Tapi lu pasti tidak di kerajaan surga. Kenapa? Lu di lautan agamawi, mesti belum buat terapan gitu loh, apa? Buat terapan tau, megap-megap di laut tuh. Iya, ngerti ya? Jadi gampang kok. Makanya gue gampang. Di kerajaan surga, waduh, masih berasa tertuduh. No way, sir. Nggak mungkin. Nah kalau gitu doanya nggak dijawab. Jangan bingung. Tapi bukan Tuhan yang nggak kasih. Doamu sekali-sekali dijawab, tapi nggak jarang dijawab. Karena lu nggak di kerajaan surga. Terus kalau banyak kegagalan dalam hidup. Kenapa? Ya karena lu masih bergantung pada diri sendiri. Nangkap nggak? Nih ya, saya kasih tahu ya. Nanti kapan-kapan saya sampaikan. Be careful dengan ajaran pompa, aktivasi, bergantung pada diri sendiri. Lu tahu nggak apa yang terjadi? Di Alkitab. Ayub bertakut akan Tuhan. Berdoa tiap hari untuk anak dan istrinya. Iblisnya datang. Begini ke Tuhan. Tuhan, boleh gue coba? Kenapa? Si Ayub orang percaya. Betul, dia percaya Tuhan. Tetapi dia juga percaya pada doanya. Pada persembahannya. Dia masih persembahan loh. Lihat ya Ayub. Dia mentuhankan doanya. Dia mentuhankan persembahannya. Dia mentuhankan dirinya sendiri. Ya toh? Benar gak? Lucifer datang toh. Dia kan menyembah dirinya sendiri. Boleh dah gue cobain. Boleh dah gak gue cobain? Tuhan bilang apa? Oh kalau di agamawi, God allows. And that's slow. Tahu gak? Karena Ayub memilih dirinya sendiri sebagai Tuhan. Tuhan sebenarnya bilang, so be it. Terus, lu mampus sama iblis, lu mampus lo. Benar ya? Istrinya mati, anaknya mati, hartanya habis. Kayak Tuhan kejam. Yang kejam itu yang ngajarin teologi itu loh. Bergantung pada diri sendiri. Konsekuensinya, istri lu di Ayub ya, all ya. Istri habis, anak habis, harta habis loh. Badannya juga ya. Cuma satu dia bilang, dia kan masih percaya pada Tuhan loh. Jangan jiwanya. Kenapa? Jiwa milik gue. Tuhan bilang. Ngerti gak? Kalau lu ngambil jiwanya kan nyobain Tuhan, bukan nyobain Ayub. You understand? Be careful. Gue bilangin dulu dengan teologi agamawi. Kalau orang ini semua yang agama, kapan sama, masih tetap selamat. Iya. Tapi istri mampus, anak mampus, harta apa ini, badan habis loh. Pan selama masih selamat. Ya udah terserah lah. Oh sih, ya gimana dibilangin nggak mau? Tapi jangan di sini. You understand? No kidding. Lu berani pakai pompa iman, lu bergantung pada dirimu sendiri. Yang datang, bukan kamu datang ke Tuhan. Lucifer, boleh dong gue cobain. Karena dia mah bergantung pada diri sendiri. Boleh dong gue tes. Kan kelihatan kuat. Bener gak? Itu perempuan ya, yang di Samaria. 5 kali gagal hidupnya. 4 suami ya? 5 suami ya?
Kan 6 ya? Ada 6 ya, sorry ya. 5 plus 1 ya, 6 ya. 6 kali gagal. Udah pakai beauty-nya, udah pakai ini. Dapat suami 6 kali gagal. Itu 6 kali kegagalan, lo tau nggak? Lu pikir sekali ya? Ya, oke ya. Tapi kalau kita, makanya kalau orang kayak saya, ya kayak kita di Bible, kita bergantung pada Kristus, kuasa Tuhan. Iblisnya mau cobain apa? Dia nggak bisa cobain gua. Gue tuh bergantung pada Kristus. Kalau dia mau nyobain saya, monggo, cobain Kristus. Bukan urusan gue. Itu enggak? Kan begitu. Ya, kan saya bergantung. Pak Daniel bergantung pada Kristus. Iblisnya datang ke Tuhan. Saya mau cobain Daniel. Tuhan bilang, Daniel bergantung pada Kristus. Kalau lu mau cobain Kristus, lu cobain Kristus. Cuman sorry ya, kepala lu udah dipotong, lu udah kalah. Disalib, iya toh? Tadi ya? He cannot. Tadi nggak? He cannot test you. Mau dites apa? Bergantung pada Kristus. He already tested Kristus dan kepalanya iblis yang hilang loh. Tadi nggak? Jangan main-main, gue bilangin sama teologi ya. Ayub tuh lo lihat. Waktu dia bergantung sama Tuhan, dipulihkan semua. Jadi bukannya, God allows. Istri lu mati. Anak lu mati. Badan lu rusak semua. Tuhan punya maksud yang baik. Kamu bangkrut. Gak gitu. Mana ya? Itu begomu sendiri sebetulnya. Tangkap gak? Atau begonya orang, apa kesalahan dunia lah. Ya, oke? Nah kita makanya di sini. Waktu you bergantung sama Tuhan, pertama yang Tuhan lakukan, pertama, number one, jangan ngomong ini, dosamu kuampuni. Believe enggak? Nanti kapan-kapan saya bukain ya, nanti dari angle lain, tapi ini, ruang Maha Kudus, tabernakel, dia nggak disebut ruang berkat, disebutnya ruang Maha Kudus, ruang kudus. Pertama, lu mesti terima kekudusan Tuhan. Then we talk about the others. Ngerti nggak lo? Nanti gue bukain kapan-kapan. Then you understand the connection. Ngerti nggak? Kalau lu mesti di sini lu fail, udah nggak usah baca yang lain. Ngerti nggak? Kalau lu mesti tolak kebenaran ini, kamu bukan dari kebenaran. Pada waktu kamu tahu, kamu udah diampuni, ya sudah. Lu nggak tertuduh lagi. Kalau dituduh lagi, Tuhan, hatiku nuduh, tapi Tuhan lebih besar. Tuhan yang bikin hatiku diem dong. Oh, udah gitu aja. Nangkap nggak? Serahin ke Tuhan, karena Tuhan lebih besar. Dia bukan suruh kita loh. Nah, kalau hati kita udah tenang, udah nggak takut. Takut apa? Sama Tuhan. Oh, takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Ya awal. Awal, rencana kecil. Takut apa? Takut apa? Lu udah diampuni, dikuduskan. Kok takut apa? Tell me, ayo. Kenapa lu takut sama Tuhan? Kenapa Anita takut sama Tuhan? Emang Tuhannya tuh bawa golok ya? Tuhannya tuh mau nabokin, mau menghukum. Orang dia mengampuni, mengkuduskan. Kenapa lu takut? Jawab. Orang diajarin supaya takut akan Tuhan. Kenapa diajarin takut akan Tuhan? Takut istri kan? Takut suami itu lebih cengli lu. Takut akan Tuhan lu, what the hell? Ya respect, fine. Enggak, itu banyak orang tuh takut. Dibilang suruh takut tuh. Fear of the Lord. Fear, enggak. Awal, bukan akhir. Gitu loh. Anak kecil. Nah, setelah hati kita tenang, kita tidak takut lagi toh. Hati kita tenang itu apa? Udah growing up, nggak takut lagi. Tapi nggak takut bukan karena sosokan. Karena bergantung pada hati Tuhan yang baik, yang mengampuni. Karena itu jadi kita berani.
Karena udah kenal Tuhan. Hah? Iya. Kenapa kita berani? Karena kita mengetahui bahwa kita berhadapan bukan dengan Tuhan yang suka menghukum, tapi dengan Tuhan yang mau berbelas kasihan, yang mau mengampuni dan menguduskan kita. Tuh, ngerti gak? Dari anak kecil, jadi ngerti. Dari penakut, jadi berani. Kan orang ayatnya pun bilang, tapi ayatnya bilang takut. Yang gua Hongki bacain tuh, ayatnya bilang berani ya. Ada juga loh ayat yang berani. Ayatnya bilang takut. Baca yang lain nih, berani. Ayo ngomong. Lu gak bisa loh. Takut yang bener. Yang lain kita bakar ayatnya. Nggak bisa. Itu yang takut tuh awal. Kalau dekat Tuhan berani. Dua-duanya kan bener. Siapa yang bilang salah? Hanya takut yang bener. Siapa lu? Lu baca yang lain. Nangkap nggak? Gue bukan apa, supaya you ngerti. Kalau enggak dibilang, hanya takut. Takut, nggak ada ayat lain. Buset. Ya, ini gue bacain. Berani. Nah, ya ngomong. Gitu toh. Nah, itu bedanya. Takut tuh karena belum tahu Tuhan menguduskan, mengampuni. Udah tahu, kamu jadi berani. Takut itu, kamu di luar, masih kecil. Di luar istana. Di luar kerajaan surga. Nah, ayat 21. Saudara kekasih, jika hati kita tidak mendukung, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati. Jadi dekat. Karena dekat. Lu takut, lu lari dari Tuhan, tau nggak? Lu mesti ngerti, lu mesti berasa Tuhan itu Tuhan menghukum dosa. Kamu akan lari, malah bisa mendekat. Ngerti nggak? Kalau kamu bedain dekat sama jauh itu apa? Tempat dekat Tuhan itulah tempat yang selalu diberkati. Ya, tabut perjanjian, loh. Di Obed-Edom. Obed-Edom tidak takut. Ada tabut perjanjian, gak apa-apa tuh. Gak disebut Obed-Edom gemetar ketakutan. Dia berkati tuh. Nah, ya. Itu karena itulah di mana tabut perjanjian ada, anggap tempat itu diberkati. Ya toh? Tabut perjanjian ada yang di mana? Ruang Maha Kudus. Apa? Ruang Maha Kudus. Apa? Ruang Maha Kudus. Lewatnya gimana? Lewat ruang kudus. Kalau you nggak berasa kudus, lu jangan mikir lu bisa deket tabut perjanjian Tuhan. Itu nanti kapan-kapan saya bukain di Kemah. Ngerti ya? Bukan berkat lo. Ruang Maha Kudus tuh tabut perjanjiannya. Tuhannya di situ. Ruang Maha Kudus bukan Maha Berkat. Nggak enggak? Dan cara masuk ke ruang Maha Kudus gimana? Lewat ruang kudus. Tahu kudus apa? Dosamu sudah diampuni. Itu rutenya. Gue tuh Alkitab. Nyambung nggak? Kalau nggak pakai itu, di pelataran nyanyi-nyanyi lu di luaran lu, ketawa dia. Apa pelataran habis itu? Kalau mau masuk kan mesti lewat ruang kudus. Artinya kamu harus ngerti kamu kudus karena kamu sudah diampuni. Habis itu ya masuk lagi ruang Maha Kudus. Begitu kamu mendekat ke ruang Maha Kudus, berkatnya luar biasa. Kalau enggak, saya belum diberkati. Lu di mana sih? Di mana engkau? Oke? Nah, di situ, di ruang Maha Kudus yang tadi, dekat Tuhan, apa saja yang kita minta, kita merah daripadanya. Oke? Dan kenapa di situ? Karena hati Tuhan yang nomor 1 adalah kudus. Dia mau menguduskan kita. Ya, dan memberkati. Makanya itu tabut perjanjian. Dari hati terjanji Tuhan.
Ditutup semua pemberontakan manusia, didudukin, hilang. Itu 3 pemberontakan manusia. Wujudnya di dalam tabut perjanjian. Tongkat Harun yang berbunga, mana, roti mana, dan loh batu. 3 wujud pemberontakan manusia terhadap Tuhan melalui tergantungan pada diri sendiri, agamawi, dan nabi palsu. Itu hati Tuhan. Dan kehendak dan kuasa Tuhan mengikuti hati Tuhan. Berkat Tuhan mengikuti hati Tuhan. Hati Tuhan apa? Pertama, number 1. By far number 1. Saya mau bikin semua orang holy. Jadi, nyambung nggak? Makanya roh Tuhan disebut Roh Kudus. You understand? Enggak disebut roh berkat. Yes, roh berkat juga sih kalau mau dibilang belakangan. Kudus dulu. Ini pertama. Without this, don't even think. Kerajaan surga, don't even think blessing. Jangan mikir murid. Itu buat sama dia, atau you. Kalau lu belum bisa di sini. Tapi kalau lu bisa di sini, jalannya gampang ya. Tangkap nggak? Karena kita menuruti segala perintah Kristus dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Oke. Apa perintahnya? Kita percaya akan nama Yesus Kristus. Anaknya. Yesus Kristus. Mesias yang bekerja. Bukan kamu, bukan pendeta, bukan. Ngerti ya? Bukan manusia. Kristus yang bekerja. Yang diutus, yang diurapi. Itu loh. Saya percaya Yesus Kristus. Tapi percaya pada pompa iman. Nggak percaya Kristus loh. The word Christ berlawanan dengan dengan orang punya itu belief teologi. Ya, supaya kita saling mengasihi. Oke, dapat perintah baru. Ini perintah barunya nih, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi seperti aku telah mengasihi. Jadi mengasihi dengan apa? Dengan menguduskanmu, lalu memberkatimu, gitu loh. Supaya kamu saling bisa memberkati. Kita selalu diberkati dengan melimpah sampai ke orang lain. Oke? Tapi melalui pengudusan dulu. Itulah kasih Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Oke? Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ini lebih tinggi lagi. Pada waktu kau mengerti bahwa segala berkat kerajaan surga yang begitu luar biasa bagimu, karena kau sudah tahu, adalah juga untuk orang lain. Kau memiliki hati Tuhan. Karena itu kau layak menjadi bintang di langit yang berada di tempat yang maha tinggi seperti Tuhan. Ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Anggap nggak? Alias kau berada di tempat yang maha tinggi. Karena hati Tuhan yang kamu terima membawamu ke sana. Pada waktu engkau ngerti bahwa hendaklah kau saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau dengan semua talenta, dengan semua pengampunan dosa, dengan semua berkat kerajaan surga. Tujuannya diberikan adalah untuk kau mengasihi orang lain. Pada waktu kau seperti itu, kau adalah murid Tuhan. Pada waktu kau dekat aja, kau adalah mempelai. Pada waktu kau menerima hati Tuhan, kau adalah murid Tuhan seperti itu. Membawa terang kepada dunia. Dan pada waktu itu kau berada di tempat yang maha tinggi, sama tingginya dengan Tuhan. Karena kau memiliki hati Tuhan yang membawa engkau ke sana. Itu maksudnya. Dalamnya kayak begini. Melalui dari bottom, berasa berdosa,
menjadi kudus, menjadi dekat dengan Tuhan, diberkati seperti mempelai, menjadi murid yang berada di tempat yang maha tinggi, yang Lucifer mimpikan bersama dengan Tuhan, karena memiliki hati Tuhan yang sama. Jadi, makanya Stefanus waktu mati, Tuhannya berdiri, nyambut dia kemana? Ke tempat yang maha tinggi. Bukan karena Stefanusnya hebat, karena hati Tuhan di dalam hati Tuhan berada di mana? Di tempat yang maha tinggi. Oke? Jadi dengan menerima hati Tuhan yang mengerti itu, kita hati kita jadi tenang. Karena itu kita bisa mendekat ke Tuhan. Jadi mempelai dan berada di dalam kehendak dan kuasa Tuhan yang mengikuti keinginan hati Tuhan. Kehendak dan kuasa Tuhan adalah untuk selalu menguduskan kita dengan yang tidak pernah berubah. Ya. Dan ngikutin untuk mengasihi orang lain, kau berada di tempat yang lebih tinggi lagi. Jadi mempelai. Dan murid. Si Erik bingung. Satu ayat kayak begini. Sama nggak? Hah? Bacanya letterlock sama. Lu kira maksudnya Allah di dalam dia di dalam Allah, artinya apa? Ya kau berada di tempat Allah, toh. Kenapa? Ya kamu pegang hatinya. Kau menerima hatinya. Oke, kita tutup. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat kasih-Mu. Kau memberkati kami semua dan Kau sendiri yang menyatakan kehendak-Mu dan berbuat dengan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.